Tahukah sobat, bahwa industri farmasi Indonesia tumbuh 8% di tengah ketidakpastian ekonomi global? PT Pyridam Pharma atau PYFA, salah satu emiten farmasi yang sedang naik daun, tak mau ketinggalan momentum tersebut. Dengan target ekspansif di 2025, perusahaan ini memanfaatkan gelombang permintaan obat, suplemen, dan produk kesehatan tradisional yang terus meroket. Didukung kolaborasi berbasis artificial intelligence dan ekspansi ke sektor consumer health, PYFA tak hanya mengincar pasar domestik, tapi juga menyasar peluang global. Bagi sobat investor yang ingin berlabuh di sektor dengan permintaan stabil, plus inovasi disruptif, kisah PYFA layak jadi pertimbangan. Apalagi, langkah strategis mereka, dari riset robotik, hingga diversifikasi produk, menunjukkan sinyal kuat, farmasi bukan sekadar bisnis obat, tapi game changer di pasar modal. Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini kita akan sama-sama belajar tentang berbagai berita, analisis, serta tips dan trik seputar pasar modal. Kami berkomitmen untuk menghadirkan informasi yang mudah dipahami, dan bisa langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, apapun latar belakangmu, kamu akan merasa nyaman mengeksplorasi dunia investasi bersama kami. Industri farmasi Indonesia sedang dalam tren positif, dengan pertumbuhan mencapai 8% di triwulan 2 2024, menurut data Kemenperin. Tak hanya itu, nilai ekspor produk farmasi dan obat bahan alam, juga mencatatkan angka yang mengesankan, 639,4 juta dolar Amerika dalam periode Januari, hingga September 2024. Ini menunjukkan bahwa industri ini tidak hanya tangguh di pasar domestik, tapi juga mampu bersaing di kancah global. Bagi investor, ini adalah sinyal kuat bahwa sektor farmasi bukan sekadar safe haven, tapi juga peluang untuk meraih keuntungan jangka panjang. Apalagi, dengan permintaan akan obat dan suplemen yang terus meningkat, industri ini memiliki daya tahan yang sulit diragukan, bahkan di tengah gejolak ekonomi. Jadi, jika sobat mencari instrumen investasi yang stabil, namun tetap menjanjikan, industri farmasi layak masuk dalam radar sobat. Saham sektor farmasi di Bursa Efek Indonesia semakin menarik perhatian investor, terutama karena permintaan pasar yang stabil untuk obat-obatan, suplemen, dan vitamin. Di tengah fluktuasi ekonomi yang kerap membuat investor was-was, saham farmasi justru menawarkan stabilitas yang sulit diabaikan. Bagaimana tidak, kebutuhan masyarakat akan produk kesehatan tidak pernah surut, bahkan cenderung meningkat, seiring kesadaran akan hidup sehat. Ini membuat saham farmasi tidak hanya menjadi pilihan aman, tapi juga berpotensi memberikan keuntungan konsisten dalam jangka panjang. Jadi, jika sobat mencari instrumen investasi yang bisa diandalkan di segala situasi, saham farmasi bisa jadi pilihan yang tepat untuk portofolio sobat. Salah satu keunggulan utama PT Pyridam Pharma adalah ekosistem bisnisnya yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Mulai dari pusat penelitian dan pengembangan, manufaktur obat resep dan non-resep, hingga layanan pengembangan kontrak dan manajemen manufaktur, PYFA menguasai seluruh rantai pasok. Tak hanya itu, perusahaan ini juga memiliki jaringan distribusi yang luas dan menyediakan berbagai alat kesehatan. Dengan kemampuan ini, PYFA tidak hanya mampu memenuhi permintaan pasar secara efisien, tapi juga berinovasi untuk menciptakan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Bagi investor, ini berarti, PYFA memiliki fondasi bisnis yang kuat, dan berpotensi memberikan pertumbuhan berkelanjutan, menjadikannya salah satu pilihan menarik di portofolio saham sektor farmasi. Menuju 2025, PYFA tidak setengah-setengah dalam menyusun strategi. Perusahaan ini menggandeng Extalpi, perusahaan teknologi berbasis AI dan robotik, untuk meningkatkan akurasi penelitian dan pengembangan obat di R&D Center Cikarang. Selain itu, PYFA juga memperluas portofolionya dengan meluncurkan Piva Health untuk produk kesehatan konsumen, dan Piva Beauty untuk sektor kecantikan. Tak ketinggalan, perluasan jaringan distribusi menjadi prioritas, agar produk-produk mereka bisa lebih cepat sampai ke tangan konsumen. Langkah-langkah ini tidak hanya memperkuat posisi PYFA di pasar domestik, tapi juga membuka peluang besar untuk menembus pasar internasional. Bagi investor, inisiatif strategis ini menunjukkan komitmen PYFA dalam berinovasi dan berkembang, menjadikannya saham yang patut dipertimbangkan untuk portofolio jangka panjang. PYFA tidak hanya mengandalkan pertumbuhan internal, tapi juga aktif menjalin kemitraan strategis, baik di dalam maupun luar negeri. Melalui model seperti joint venture, kontrak manufacturing, dan distribusi eksklusif, perusahaan ini mampu memperluas jangkauan pasar tanpa perlu mengeluarkan investasi besar untuk membangun infrastruktur baru. Pendekatan ini tidak hanya efisien, tapi juga mempercepat penetrasi pasar global. Selain itu,
PYFA terus berinovasi dengan mengembangkan kemampuan komersial di luar bisnis farmasi tradisional, seperti consumer healthcare dan kecantikan. Kombinasi antara ekspansi kemitraan dan diversifikasi produk ini membuat PYFA semakin kompetitif, sekaligus menawarkan potensi pertumbuhan yang menarik bagi investor yang mencari saham dengan prospek jangka panjang. PYFA tidak hanya bermimpi besar, tapi juga mengambil langkah konkret untuk menjadi salah satu pemain terdepan di industri kesehatan nasional. Dengan akuisisi strategis dan perluasan jaringan, perusahaan ini memproyeksikan diri masuk jajaran papan atas di dalam waktu dekat. Salah satu upayanya adalah memperkuat sektor konsumen melalui PIFA Health dan PIFA Beauty, yang menjadi bukti komitmen PYFA dalam diversifikasi portofolio di luar farmasi konvensional. Ditambah dengan optimisme tinggi dari manajemen, yang meyakini target 2025 dapat tercapai, berkat kombinasi inovasi, kemitraan strategis, dan efisiensi operasional, PYFA semakin menunjukkan diri sebagai saham yang layak dilirik. Bagi investor, ini adalah sinyal kuat bahwa PYFA tidak hanya berambisi, tapi juga memiliki rencana matang untuk mewujudkannya. Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari Pyridam Pharma saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat tidak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham. Di sisi lain, kali ini kita akan bahas saham Pyridam Pharma atau PYFA yang semakin ramai diperbincangkan. Mari kita mulai dari kepemilikan saham PYFA. Saat ini, pemegang saham terbesar Pyridam Pharma adalah Rejuve Global Investment Private Limited dengan kepemilikan 60,2% atau sekitar 6,7 miliar lembar saham. Sementara itu, masyarakat Indonesia memegang 34,7% saham, setara dengan sekitar 3,9 miliar lembar. Artinya, PYFA memiliki dukungan investor yang kuat, baik dari institusi global maupun investor lokal. Dari sisi aset, Pyridam Pharma mencatat peningkatan yang signifikan. Asetnya melonjak dari 1,5 triliun rupiah pada Desember 2023 menjadi 5,8 triliun rupiah di September 2024. Kenaikan ini bisa diartikan sebagai dampak positif dari akuisisi Probiotek, perusahaan farmasi asal Australia, yang menjadi langkah besar dalam strategi ekspansi internasional PYFA. Namun, peningkatan aset juga diikuti oleh kenaikan liabilitas. Liabilitas PYFA meningkat drastis, dari 1,1 triliun rupiah di Desember 2023, menjadi 4,6 triliun rupiah di September 2024. Hal ini patut dicermati oleh investor, karena beban utang yang tinggi bisa menjadi risiko tersendiri, jika perusahaan tidak mampu mengelola arus kas dan likuiditasnya dengan baik. Ekuitas Pyridam Pharma juga mengalami kenaikan, dari 357 miliar rupiah di Desember 2023, menjadi 1,1 triliun rupiah di September 2024. Ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha meningkatkan nilai bagi para pemegang saham. Namun, rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio mencapai 391,5% pada September 2024, yang menunjukkan tingginya porsi utang terhadap modal sendiri. Dari sisi kinerja operasional, PYFA mengalami lonjakan penjualan. Penjualannya meningkat dari 520 miliar rupiah pada September 2023 menjadi 1,1 triliun rupiah di September 2024. Ini adalah peningkatan yang sangat signifikan dan tentunya memberikan harapan bagi investor akan prospek pendapatan yang positif ke depannya. Namun, di sisi lain, beban pokok penjualan PYFA juga meningkat tajam. Beban pokok ini naik dari 297 miliar rupiah pada September 2023 menjadi 866 miliar rupiah pada September 2024. Artinya, meski penjualan bertambah, biaya produksi dan operasional yang besar bisa menekan margin keuntungan perusahaan. Begitu juga dengan beban keuangan PYFA yang meningkat dari 63 miliar rupiah pada Desember 2023 menjadi 142 miliar rupiah pada September 2024. Hal ini disebabkan oleh biaya bunga dan pembayaran utang yang besar, yang bisa mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Akibatnya, Pyridam Pharma mencatat kerugian yang lebih besar pada September 2024, yaitu 214 miliar rupiah, naik dari 53 miliar rupiah di September 2023.
serta rugi per saham Piridam Pharma menurun dari Rp99,4 di Desember 2023 ke Rp19 di September 2024. Kerugian ini menunjukkan bahwa meskipun penjualan meningkat, biaya tinggi dari ekspansi, akuisisi, dan beban operasional cukup membebani profitabilitas perusahaan. Return on Assets PFA berada di angka minus 4,8% pada September 2024, yang berarti bahwa aset-aset perusahaan belum sepenuhnya efektif dalam menghasilkan keuntungan. Return on Equity bahkan mencapai minus 23,8%, yang menunjukkan bahwa investasi pemegang saham belum memberikan hasil positif. Investor perlu memperhatikan angka ini karena mereka mencerminkan efisiensi penggunaan modal perusahaan. Net Profit Margin, atau margin laba bersih PFA, juga berada di angka negatif, yakni minus 18,4% di September 2024. Artinya, untuk setiap rupiah penjualan, PFA mengalami kerugian sebesar 18,4%. Ini adalah tanda bahwa perusahaan perlu menekan biaya atau meningkatkan efisiensi untuk mencapai profitabilitas. Dan Debt Equity Ratio Piridam Pharma 391,5% di September 2024, yang menunjukkan tingginya porsi utang terhadap modal sendiri. Bagaimana dengan arus kas PFA? Di sini, kita melihat arus kas operasi positif sebesar 14 miliar rupiah pada September 2024. Artinya, meski perusahaan mengalami kerugian, PFA masih menghasilkan uang tunai dari aktivitas bisnis intinya, yang merupakan tanda positif bagi likuiditas perusahaan. Namun, arus kas investasi menunjukkan penggunaan besar, yaitu 2,7 triliun rupiah. Dana ini digunakan untuk aktivitas investasi, termasuk akuisisi probiotek. Meski pengeluaran besar ini bertujuan memperkuat prospek jangka panjang, investor perlu mempertimbangkan dampak jangka pendeknya terhadap likuiditas perusahaan. Sementara itu, arus kas dari aktivitas pendanaan mencapai 3,1 triliun rupiah pada September 2024. Ini kemungkinan besar berasal dari pinjaman atau penerbitan saham baru untuk mendanai ekspansi mereka. Strategi pendanaan ini menambah utang perusahaan, namun juga memberikan likuiditas yang diperlukan untuk menjalankan rencana pertumbuhan. Dengan peningkatan total kas 415 miliar rupiah pada September 2024, PFA memiliki cadangan yang cukup untuk mendukung operasional dan ekspansi. Namun, investor tetap perlu waspada akan kemungkinan tekanan likuiditas, terutama jika perusahaan menghadapi kesulitan dalam menghasilkan arus kas positif dari operasionalnya. Bagi investor, memahami strategi dan profil risiko perusahaan sangat penting. PFA memiliki target yang ambisius dan prospek pertumbuhan besar, namun diiringi oleh beban utang dan biaya yang tinggi. Sebelum berinvestasi, penting untuk melihat apakah perusahaan bisa menjaga pertumbuhan sambil mengurangi beban utang di masa mendatang. Untuk menghindari kesalahan umum, investor harus menghindari membeli saham hanya berdasarkan proyeksi pendapatan yang menarik. Pahami kondisi keuangan, perhatikan rasio-rasio penting, dan analisis kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya serta utang. Ini adalah langkah penting agar keputusan investasi menjadi lebih bijaksana. Bagi sobat yang ingin memegang saham PFA, pertimbangkan untuk jangka panjang, mengingat perusahaan masih dalam tahap ekspansi dan memiliki banyak tantangan finansial. Pastikan juga portofolio sobat terdiversifikasi, agar risiko dari satu emiten tidak terlalu berpengaruh besar terhadap investasi secara keseluruhan. Ingatlah bahwa investasi di pasar modal memerlukan strategi yang matang dan pemahaman yang mendalam. Diversifikasi, manajemen risiko, dan analisis mendalam adalah kunci untuk meraih sukses di pasar modal. Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan selalu perhatikan faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi perusahaan. Jadi, itulah pandangan menyeluruh tentang kondisi dan prospek Piridam Pharma serta beberapa tips investasi untuk teman-teman yang tertarik dengan saham PFA. Semoga informasi ini bermanfaat dalam mempertimbangkan investasi Anda. Tetaplah bijak, lakukan riset yang mendalam, dan jadilah investor cerdas. Dan semoga sukses selalu dalam perjalanan investasi sobat. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Gimana? Apakah sobat menemukan insight menarik dari video kali ini? Jangan lupa, dalam dunia investasi, konsisten belajar adalah kunci keberhasilan. Jika sobat punya pertanyaan atau ide untuk topik selanjutnya, jangan ragu untuk tinggalkan komentar. Selain itu, jangan lupa untuk like, share,
dan subscribe channel ini untuk terus mendapatkan konten edukasi seputar pasar modal yang pastinya akan sangat berguna. Terima kasih banyak sudah menonton. Nantikan video-video menarik berikutnya. Sampai jumpa.